Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dengan NIM 921421060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21, penghasilan bagi pegawai tetap. Pengertian pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yaitu peraturan pemerintah, yang kedua keputusan presiden, yang ketiga peraturan dan keputusan Menkeu, yang keempat peraturan, keputusan, dan surat edaran Dirjen Pajak. Pajak penghasilan atau PPh 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. PPh pasal 21. Pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diterima seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya setelah terjadinya pemotongan wajib pajak akan menerima bukti potong yang nantinya akan digunakan mengisi SPT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana subjek PPh terdiri dari 3 macam, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan warisan. Selain itu juga terdapat penggolongan terhadap subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak terbagi menjadi 2, dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia kurang lebih 183 hari, kemudian badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, luar negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, kemudian badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha di Indonesia. Kemudian yang terakhir, badan usaha yang tidak menjalankan usahanya di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Termasuk objek pajak penghasilan yaitu yang pertama gaji, upah, tunjangan, dan honorarium. Yang kedua yaitu bunga, yang ketiga laba usaha, yang keempat sewa. Dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan yaitu yang pertama asuransi, yang kedua beasiswa, yang ketiga sumbangan, yang hibah, yang keempat dividen. Kemudian biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam pendapatan bruto, yaitu yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung berkaitan dengan bruto. Yang kedua, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang ketiga, sumbangan. Dan yang keempat, biaya beasiswa magang dan pelatihan. Kemudian ada biaya-biaya yang tidak dapat dikurang dalam penghasilan bruto. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, sumbangan, hibah, dan warisan. Yang keempat, sanksi administrasi atau bunga denda. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari tidak kawin, kawin, dan kawin mempunyai istri. Kawin tambah untuk istri atau hanya seorang yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi anggota sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota. Tarif pajak. Tarif PTKP menurut besaran penghasilan tidak kena pajak yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah, 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga. Tarif pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak setahun yang sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%, pajak penghasilan 500 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, penghasilan 500 juta ke atas, tarif pajaknya yaitu 30%. Tarif pajak badan usaha, penghasilan kotor, peredaran bruto, kurang dari 4,5 M, 1% dikali penghasilan kotor atau peredaran bruto. Penghasilan kotor 4,8 M sampai 50 M, tarif pajak 0,25 dikurang 0,6 M, penghasilan kotor dikali PKP. Penghasilan kotor 50 M ke atas, tarif pajaknya 25% dikali PKP. Daftar PTKP untuk perhitungan pajak. Laki-laki atau perempuan lajang, tidak kawin 0 tanggungan 54 juta rupiah, tidak kawin 1 tanggungan 58.500.000, tidak kawin 2 tanggungan 63 juta, tidak kawin 3 tanggungan 67.500.000. Adapun laki-laki kawin 0 tanggungan 58.500.000, kawin 1 tanggungan 63 juta rupiah, kawin 2 tanggungan 67.500.000, dan kawin 3 tanggungan 72 juta. Suami dan istri digabung, kawin tidak ada tanggungan 112.500.000, kawin dan istri 1 tanggungan 117 juta, kawin tambah istri 2 tanggungan 121.500.000, kawin tambah istri dan 3 tanggungan 126 juta rupiah. Studi kasus pegawai tetap. Bapak Herman adalah seorang anggota kepolisian dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Gaji pokok Bapak Herman adalah sebesar Rp4.419.200 per bulan, dengan tambahan dan potongan-potongan pada bulan Mei 2022 sebagai berikut. ULP, iuran catur sakti, sumbangan muslim, iuran koperasi, arisan AGT Bayangkari, dan letting. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Berapa pajak yang harus dipotong per bulan dan bagaimana perlakuan akuntansinya? Perhitungan yaitu gaji pokok Rp4.419.200 ditambah ULP Rp1.860.000, hasilnya yaitu Rp6.279.200. Potongan wajib iuran catur sakti Rp2.000, sumbangan muslim Rp30.000. Kemudian potongan lain-lain, iuran koperasi Rp10.000, arisan AGT Bayangkari Rp110.000, dan letting Rp300.000.
Jumlah potongan-potongannya yaitu Rp452.000. Untuk mendapatkan penghasilan bruto per bulan, jumlah gaji tadi dikurang dengan potongan-potongan, yaitu hasilnya Rp5.827.200. Kemudian pengurangan, yaitu biaya jabatan. Rumusnya 5% dikali dengan penghasilan bruto, yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto per bulan yaitu Rp5.827.200. Hasilnya yaitu Rp291.360. Kemudian penghasilan neto per bulan. Untuk mendapatkan penghasilan neto per bulan, Rp5.827.200 dikurang dengan Rp291.360. Hasilnya yaitu Rp5.535.840. Kemudian, untuk mendapatkan penghasilan neto per tahun, penghasilan neto per bulan dikali dengan 12. Hasilnya yaitu Rp66.430.080. Kemudian, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP K3 yaitu Rp72 juta. Jadi, penghasilan kena pajaknya Rp0 atau nihil dikarenakan PTKP-nya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan neto per tahunnya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang studi kasus pegawai tetap. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.